Baik, saudara-saudara, saya ingat dulu dosen saya pernah mengajar saya waktu saya kuliah di Jogja, mengatakan begini, kalau kita melihat setiap orang, kenapa orang bisa berbeda cara berpikirnya, kenapa orang bisa berbeda perilakunya dengan kita? Karena setiap orang itu punya filsafat hidup. Artinya apa? Dia punya filosofi sendiri dalam menjalankan hidupnya dia. Jadi sesuatu yang kita anggap benar, belum tentu benar kata orang. Sesuatu yang kita anggap salah, belum tentu salah kata orang. Tergantung bagaimana orang itu memandang. Itulah hidup. Jadi setiap orang menjalani hidupnya tergantung filsafat hidup yang dia miliki. Ataupun sudut pandang, ataupun cara pandang dia dalam memandang sesuatu. Sehingga dia katakan hidup ini tidak selalu bicara salah benar. Hidup ini tidak selalu bicara salah benar. Karena sesuatu yang benar bagi kita, belum tentu benar bagi orang lain. Kalau begitu ukuran kebenaran siapa punya? Dia katakan ya subjektif. Tergantung siapa. Nah karena itu saudara, kalau kita belajar hidup ini ternyata banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita pahami. Yang perlu. Dunia ini nggak bisa diseragamkan saudara. Pikiran orang nggak bisa diseragamkan. Yang saya inginkan belum tentu saudara inginkan. Dan sebaliknya. Betul saudara? Jadi bagaimana saudara? Kadang-kadang jujur aja saudara, orang mengatakan saya idealis, saya idealis. Iya. Idealis kita kan sifatnya subjektif. Betul? Idealismenya kita belum tentu cocok dong idealisme orang lain. Jadi siapa yang harus diikuti? Yang ideal itu siapa? Ya masing-masing ideal. Menurut dirinya sendiri. Nah saudara-saudara, karena itu ada banyak prinsip-prinsip hidup yang dijelaskan dalam Alkitab. Salah satu yang mau kita belajar hari ini adalah yang dicatat dalam Alkitab tentang setia dan benar. Apa itu setia? Apa itu benar dalam Alkitab? Kita akan baca Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari sini saya ambil tema khotbah, setia dan benar. Saudara tahu kalau bicara setia itu bicara waktu. Bicara daya tahan. Kalau bicara setia, betul saudara? Setia itu diuji dengan waktu. Tapi kalau kita benar, itu masalah kualitas, diuji mutunya. Jadi Tuhan katakan dua kata ini penting dalam hidup, setia dan benar. Tidak mungkin orang setia pada perkara besar, kalau yang kecil aja dia nggak setia, ini kata Tuhan. Kadang kita mengatakan, waduh ini terlalu kecil bagi saya nggak mau. Tapi kasih saya yang besar, pasti saya akan kerjakan. Oh, Yesus katakan, yang kecil aja kamu nggak bisa, gimana mau yang besar? Yang kecil aja kamu nggak bertanggung jawab, gimana diberi tanggung jawab besar? Hidup ini selalu dimulai dengan hal-hal kecil, saudara. Orang bekerja selalu ditempatkan pada posisi-posisi kecil, posisi-posisi sederhana, posisi-posisi bahkan tidak dianggap. Tapi itu ujiannya. Setia nggak di tempat itu? Bagaimana mungkin saudara meminta pekerjaan besar kalau yang kecil aja saudara belum berpengalaman? Ini kata Yesus. Jadi ini pola Yesus saudara, pola Tuhan dalam memberikan kepercayaan pada kita, pada siapapun. Selalu dimulai dengan tanggung jawab yang kecil. Saudara-saudara kita baru lalui 2023. Kita sekarang masuk di 2024. Saya tidak tahu apa kalau ketika saudara merenung ulang 2023. Berapa banyak sekali yang saudara merasa saudara belum mencapai target saudara 2023. Atau berapa banyak keberhasilan saudara, capaian saudara 2023. Saudara yang tahu. Tapi katakanlah di 2023 saudara belum mencapai target saudara. Dan saudara merasa kalau saya paksa juga kayaknya nggak mungkin lagi ini. Apa yang harus saudara lakukan? Mulai aja dari yang kecil lagi. Mulai aja dari yang kecil lagi.
Saya ingat saudara, kalau ketika kita bermain dulu, bermain bangunan-bangunan begitu. Kalau bangunan mulai miring kan berarti pondasinya ada yang salah. Ya, nyusun kayu, nyusun apa namanya itu. Berarti aduh kok nggak bisa ya, kok nggak bisa. Oh salah di sini. Akhirnya bongkar ulang. Ya, jangan malu saudara kalau harus bongkar ulang. Demi mencapai yang lebih baik. Hal yang kecil jangan diabaikan. Hal yang kecil itu menentukan untuk saudara bisa melakukan hal yang besar. Amin saudara. Nah yang kedua yang benar. Kalau kita nggak benar dalam perkara kecil, pasti nggak benar juga dalam perkara besar. Sama kan? Artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau yang kecil aja kamu nggak benar, jangan berpikir kamu bisa benar dalam hal yang besar. Jadi saudara jangan pandang enteng dengan hidup ini. Dua hal ini yang Tuhan Yesus ingin kita selalu pahami dalam hidup. Jadilah orang setia, jadilah orang benar. Jadilah orang setia, jadilah orang benar. Jangan katakan, wah kalau kita jadi orang benar nanti kita gimana ya? Memang saudara, dalam dunia yang agak susah mencari orang benar, begitu ketemu orang benar jadi aneh. Yang benar itu jadi aneh. Betul nggak saudara? Halo? Saya kadang merenung begini saudara. Oke, ambil contoh Medan aja. Medan sekarang, maaf bagi saudara yang masih kendaraan sepeda motor ya. Tetapi coba lihat, yang paling tidak di lampu merah itu yang pakai motor kan. Lihat kiri kanan. Makanya dia cerita saudara, ada sepeda motor ketangkap pinggir di seberang sana tangkap polisi. Polisi katakan, enggak, kau lihat lampu merah itu? Kulihatnya Pak, Bapak yang tak kulihat. Jadi lampu merah, orang lihat polisi, ada polisi enggak? Bukan lihat lampu merahnya. Itu gaya Medan. Kadang saya pikir begini, dia lampu merah malah bangga lagi. Saya pikir, aduh, ini siapa yang salah ya? Bahkan kita berhenti ke klakson belakang, tet. Betul enggak? Kalau angkot belakang kita gitu kan? Kita berhenti ke klakson kan? Kita bingung. Ini yang benar siapa? Cak Lontong bilang, kenapa kita berhenti lampu merah? Nunggu hijau. Begitu datang hijau, kok ditinggal? Gitu kata Cak Lontong. Tapi saudara, oke lah, ini masalah hidup saudara. Tapi bicara benar salah. Standarnya apa saudara? Karena itu sesuatu yang kita nggak benar, belum tentu benar kata orang lain. Maka terjadi perdebatan. Setiap orang ingin mengatakan yang saya ini yang benar. Tapi Yesus katakan begini, lebih objektif aja lah. Kalau kita nggak benar dalam perkara-perkara kecil, kalau kita nggak bisa menyelesaikan perkara-perkara kecil, jangan pernah berpikir bisa menyelesaikan perkara besar. Amin, saudara. Dan saya berharap kita coba menata ulang hidup kita lah di tahun yang baru ini, saudara. Mulai dari hal yang sederhana. Jangan mengulangi kesalahan di masa lalu. Tapi tolong mulai dengan sangat hati-hati. Setia. Mesti ingat saudara, saya ulangi lagi teori pemecah batu. Saya baca, udah puluhan tahun yang lalu saya baca, tapi saya selalu merenungkan ini saudara. Ini untuk uji kesetiaan. Zaman dulu katanya kalau seorang pemecah batu, kalau sekarang kan tinggal pakai alat ini sebagainya. Zaman dulu, seorang pemecah batu itu memerlukan keahlian khusus. Dia akan pergi, misalkan dia dapat tender, ini saya perlu batu-batu sekian. Dia akan pergi ke gunung misalnya, temukan satu batu yang besar. Dia tidak perlu bawa palu yang besar, cukup palu yang kecil. Tapi dia coba pelajari seratnya batu itu, katanya batu ada seratnya. Setelah dipelajari, ditentukan, saya mau titik ini yang saya mulai. Dia berdiri, duduk di batu itu dan dia ketok. Tempat yang sama berulang-ulang. Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mungkin belum pecah. Tapi dia nggak bosan. Barulah mungkin hari yang kelima ketika dia ketok, udah mulai retak batu itu. Dia mulai bersemangat, semakin dia ketok lagi, dia kasih pahat, dia ketok lagi, terbelah batu itu. Pertanyaannya, apakah karena hari kelima itu aja batu itu pecah? Dari ketokan pertama terjadi getaran, betul, dalam batu. Sehingga pukulan ke-5.000 itu tidak akan terjadi kalau nggak ada pukulan pertama.
Inilah kalau kita bicara kesetiaan dalam hidup. Banyak orang sukses itu karena setia, saudara. Enggak hari ini kerjakan ini, baru setengah jadi tinggalin, saya enggak, akhirnya mulai lagi. Akhirnya saudara, kita tetap di garis start. Enggak pernah tuntas. Tuhan enggak mau begitu, saudara. Nah, ada dua analogi yang diberikan Tuhan Yesus tentang masalah setia ini. Yang pertama masalah mamon. Yesus katakan begini, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mamon itu uang, saudara. Mamon yang tidak jujur. Saudara bertanya, kok mamon gak jujur? Kok uang gak jujur? Saudara hati-hati. Uang itu bukan segala-galanya. Uang itu hanya alat. Betul? Alat tukar-menukar. Betul, saudara? Saudara mau beli baju, kasih uang, dikasih saudara baju, ya kan? Gitu kan? Alat tukar-menukar. Bahkan kalau zaman dulu nggak pakai uang, saudara. Barang ganti barang. Ayam ganti sama sepatu. Zaman dulu. Jadi Yesus katakan, hati-hati loh dengan uang. Dikatakan tidak jujur, saudara. Yesus ingin memberikan persepsi untuk mengatakan uang itu bukan segala-galanya. Makanya digarisbawahi uang tidak jujur, mamon tidak jujur. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Perhatikan, mamon di sini dibandingkan dengan harta. Artinya begini, kalau uang kita nggak bisa kelola, bagaimana mungkin kita bisa mengelola harta kita? Setuju, saudara? Karena itu, saudara, perlu manajemen keuangan yang rapi dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apapun. Hati-hati. Ada yang mengatakan begini, uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Selama kita bisa kendalikan dia, baguslah uang itu. Tapi kalau uang kendalikan kita, bahayalah hidup kita. Setuju, saudara? Jadi kalau orang fokusnya uang, wah, keluarga pun dikorbankan demi uang. Keluarga, saudara, hanya gara-gara uang, warisan atau apa, coba lihat. Hati-hati loh, makanya dikatakan mamon tidak jujur. Hati-hati. Sengaja Yesus menggunakan itu, karena apa? Karena berbahaya kalau sampai mamon yang menguasai kita. Kita bisa kehilangan harta kita yang sesungguhnya karena kita gagal dalam mengelola mamon yang tidak jujur. Yang kedua, Yesus kasih contoh, lihat ini. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bagus ini, saudara. Yesus katakan, bagi orang bekerja kan dikelola harta orang lain. Betul, saudara? Kita kan kerja kelola harta orang. Makanya orang kerja kadang setengah hati, karena merasa, ini kan bukan harta saya. Tapi kalau kita tidak setia mengelola harta orang lain, jangan pernah berpikir akan diserahkan pada kita harta sesungguhnya. Saudara, ini kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang sangat dalam bagi saya. Saya harus baca puluhan kali untuk saya berani khotbah ini, saudara. Tapi tadi saya katakan begini, ujian bagi kita adalah kita diserahkan dulu harta orang lain. Bagaimana kita? Sayang nggak sama harta itu? Baru Tuhan kasih harta kita. Kayaknya aneh, tapi itu fakta, saudara. Dalam Alkitab dikatakan. Selalu, saudara. Bagaimana kita ketika dikasih kepercayaan oleh seseorang? Bagaimana? Yesus misalnya begini. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang talenta. Ingat, saudara? Ada seorang kaya. Dia ingin bepergian keluar kota, tapi dia panggil dulu 3 orang hamba yang dia percaya. 1 orang dikasih 5, 1, 2, 1, 1. Menurut kesanggupan mereka. Betul, saudara? Kemudian dia kasih tugas. Ini aku kasih kamu, bagian hartaku. Tolong bagaimana kamu mengembangkan harta ini. Dia pergi. Setelah dia pergi dapat 5, dia bekerja keras dan menghasilkan 100%. Yang 2 juga sama. Sehingga ketika tuan mereka kembali, maka dengan bangga mereka melaporkan kepada tuannya, tuanku, bukankah tuan dulunya berikan 5, ini jadi 10 sekarang.
Orang ini masih merasa itu punya tuannya, betul? Tapi tuannya katakan apa? Dikembalikan pada dia, ini milikmu sekarang. Yang dua juga sama. Tuan yang dulu ada 2, sekarang 4. Engkau hamba yang rajin setia, ini sekarang kuberikan milikmu. Yang satu nyesal. Dia katakan, aku tahu Tuhan, engkau menuai tempat tidak pernah menabur. Karena itu aku gak mau, karena ini milikmu, ku tanam. Ini ku kembalikan padamu. Akhirnya diambil. Nangkap saudara? Artinya apa? Kadang Tuhan memberikan kesempatan kita mengelola satu, memang bukan milik kita. Tapi ternyata begitu kita sukses, Tuhan berikan semua sama kita. Akhirnya yang 5 jadi 10 diberi sama dia. Yang 2 jadi 4 diberikan sama dia. Yang 1 gigit jari. Bisa nangkap saudara? Ini pola Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan masalah milik siapa yang pertama. Saudara bisa nggak diberikan tanggung jawab? Banyak kerjaan dari Tuhan dalam hidup kita ini saudara. Banyak kesempatan Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita tanggung jawab nggak? Jangan kata, oh ini bukan kerja saya, ini bukan bagian saya. Tunggu dulu. Kalau itu memang diberikan tanggung jawab kepada saudara, lakukan sebaik mungkin. Supaya apa? Diserahkan kepadamu hartamu yang sesungguhnya. Itu ujiannya. Akhirnya Yesus menutup dengan mengatakan begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kemudian Yesus kembali kepada yang tadi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kita mengabdi kepada Mamon uang, maka kita akan menjadi budak uang, saudara. Tapi kalau kita mengabdi kepada Allah, kita akan menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Saudara memilih jadi hambanya Allah atau hambanya uang? Halo? Jangan lupa loh, bagi Tuhan, memang Tuhan sih nggak punya percetakan, uang. Tapi Tuhan bisa buat apapun. Saya merasa saya nggak perlu uang, yang penting semua kebutuhan tercukupi. Saudara mau setuju dengan saya? Misalkan mau ke Jakarta, tiket udah ada, kan nggak perlu uang. Mau makan ada yang bayarin, kan saya nggak perlu pegang uang. Enak nggak? Makanya paling enak hidup ini pas-pasan. Pas lapar, pas ada yang ngajak makan. Enak nggak? Setuju saudara? Pas apa lagi? Pas mau liburan, pas ada yang ngajak liburan. Gimana saudara? Pas nggak punya uang, pas nggak dibutuhkan. Kan paling sakit pas nggak punya, pas ada kebutuhan kan? Sakit kan? Tapi kalau nggak ada kebutuhan, masa sakit sih? Itu gurauan saya saudara. Tapi kembali, yuk di tahun ini fokus pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan tadi, percayakan yang kecil, lakukan dengan baik. Yang kecil, lakukan dengan baik. Sampai akhirnya, kita menerima yang menjadi bagian kita yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.